namus alladhi ja'a Musa. Katanya, oh yang datang kepada kamu ini, kalau betul dia adalah malaikat yang dinamakan Namus. Nama lain Namus adalah Jibril. Dia adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kalau betul yang mendatangimu adalah Jibril, maka siap-siap, kata siapa? Waraqah bin Naufal, kamu akan diganggu, kamu akan didiskreditkan, kamu akan dihinakan. Nabi Muhammad dengar aja tuh, kamu akan dihinakan, kamu akan dikucilkan, kamu akan dicemooh, kamu akan dipukul, kamu akan diusir dari tempat kamu sendiri. Ketika ada kata-kata tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, awa mukhrijiyahum, saya bakalan dikeluarkan dari kampung saya sendiri. Lihat, semua kata-kata Nabi Muhammad tidak komentari. Mau diejek seakan-akan bodoh amat, mau dicemooh terserah, mau dihinakan gak masalah. Tapi ketika ada kata-kata kamu akan dikeluarkan dari kampung kamu, Nabi Muhammad seketika mengatakan, awa mukhrijiyahum, saya akan dikeluarkan dari kampung saya sendiri. Dari situ kata ulama menunjukkan bahwa hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman itu bukan hadis, ya, bukan kata-kata dari Rasulullah, tidak ada. Tapi cerita ini seakan-akan menunjukkan bahwa Nabi betul-betul cinta kepada tanah airnya, sehingga ketika dikatakan kamu akan dihinakan, biasa saja, kamu dicemooh, biasa saja, kamu akan dipukul, biasa saja. Tapi ketika ada kata-kata kamu akan dikeluarkan dari tempat kelahiranmu, Nabi Muhammad seketika bertanya, masa saya bakalan dikeluarkan dari kampung saya? Nabi Muhammad SAW kemudian sedih, kemudian hijrah. Setelah hijrah pada tahun ke-8, Nabi Muhammad kembali lagi ke kota Makkah. Ini bukti bahwa sesungguhnya orang yang keluar karena Allah akan dikembalikan dengan pertolongan Allah. Di dalam hadis ini diceritakan Nabi Musa masih menyusu di pagi hari ketika matahari baru terbit, disusui oleh ibunya, kemudian diletakkan di dalam kotak, lalu diletakkan di sungai. Sore hari sudah ibunya lagi, ya, sudah melihat putra kecintaannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Pertama, Nabi Musa berdakwah dengan dakwah yang lembut. Nabi Musa, Nabi Harun disuruh datang kepada Fir'aun. Allah Maha tahu bahwa Fir'aun gak mungkin beriman, tapi masih diperintahkan untuk mendatanginya. Menunjukkan kepada kita apa? Wahai Musa, wahai Fir'aun, ini orang gak benar, kamu datang kepadanya, ya. Jangan tengok-tengok kanan, tengok kiri. Allah berpesan kepada Nabi Musa, jangan lihat apa yang ada di istananya dari dunia yang dia miliki. Kalau saya mau, kata Allah, saya akan berikan jauh lebih hebat daripada apa yang Fir'aun punya. Tapi saya jadikan kenikmatan kelak di akhirat, bukan di dunia. Kata Allah, jangan kamu jadikan matamu memandang keindahan apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Semuanya itu tipu daya. Kemudian kamu datangi dia, dakwahi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan dia bukan Tuhan. Mendakwahi orang yang sudah pasti tidak akan menerima, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa dia mau menerima atau enggak menerima bukan urusan kamu. Kamu ceramah, kamu mengajak kepada kebaikan, orang ada yang mau menerima atau tidak menerima bukan urusan kamu. Itu urusan Allah. Urusan kamu apa? Menyampaikan kepada orang lain. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah pesankan, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bisa jadi Fir'aun ini takut sama Allah, ya, mau kembali kepada Allah, padahal tidak mungkin kembali. Tapi diperintahkan kepada orang sekasar itu saja. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berkata dengan kata-kata yang baik. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdakwah dan ditolak. Sekali ditolak, dua kali ditolak. Akhirnya Fir'aun murka. Dikejar Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa menggunakan tongkatnya, kemudian diletakkan di lautan, kemudian dari lautan terbagi menjadi dua, dan Nabi Musa
melalui lautan tersebut. Lalu Fir'aun mengejar dan Fir'aun ditelan oleh lautan. Tidak ada yang selamat sama sekali. Kata ulama, sebenarnya rombongan Fir'aun itu ada yang selamat satu orang. Satu orang saja selamat. Fir'aun ketika itu mengatakan, saya mau beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima taubatnya. Karena apa? Sudah melebihi daripada gharah. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi jiwa nyawanya belum lewat dari tenggorokannya. Tapi kalau sudah lebih, nah itu dusta, itu bohong. Maka apa yang terjadi? Kata ulama, yang selamat cuma satu. Padahal rombongannya Fir'aun. Setelah dicari tahu, Nabi Musa alaihissalam didatangi salah seorang muridnya mengatakan, wahai Musa, ini kenapa ada satu orang dari rombongan Fir'aun ikut selamat sama kita? Setelah dicari tahu, kata Nabi Musa, Allah memberikan ilham kepada saya, wahyu kepada saya, bahwa dia diselamatkan karena pakaiannya sama seperti pakaian rombongan Nabi Musa. Fashionnya sama seperti fashion rombongan Nabi Musa. Caranya berjalan sesuai dengan cara jalannya rombongan Nabi Musa, sehingga Allah selamatkan. Dari sini menunjukkan bahwa apa? Kalaupun kita tidak soleh, tapi kita menyerupai kaum solehin, insya Allah kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak sama seperti sahabat di dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tapi setidaknya kita mau menyerupai mereka sehingga insya Allah kita digolongkan bersama mereka kelak di akhirat. Amin ya rabbal